Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 632C01 yang beranggotakan Magda Mariani, Malika Salsabila, Muzaina, Nur Ainun, Nur Saliha, Nur Kalisa Fitriani, Raden Roro, Rahma Novita, Raisa Artanti, dan Rinjani Novita Sari. Pada pertemuan kali ini, lebih tepatnya pertemuan yang kelima, pada mata kuliah ekonomi makro, kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu perekonomian 3 sektor, aliran pendapatan dan pengeluaran, syarat keseimbangan, jenis-jenis pajak, efek pajak atas konsumsi dan tabungan, penentu-penentu pengeluaran pemerintah, serta masalah pengangguran dan inflasi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, perekonomian 3 sektor. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas perekonomian 2 sektor, di mana perekonomian tersebut hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Berbeda halnya dengan perekonomian 3 sektor. Di sini ada sedikit pengertian dari perekonomian 3 sektor, yaitu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor sebagai berikut: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pada perekonomian 3 sektor, pemerintah sudah ikut campur tangan dalam perekonomian, yang dimana hal tersebut menimbulkan perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Adapun dua perubahan tersebut yaitu: 1. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Jadi di perekonomian 3 sektor ini belum ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor, dan juga perekonomian ini tidak berinteraksi di dunia internasional. Maka dari itu, barang dan jasa yang diproduksi hanya dinikmati oleh sektor rumah tangga yang ada di dalam negeri. Sekian, kita lanjut ke materi yang berikut. Oke, bagian kedua, aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran terbaru adalah: 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintahan. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Aliran kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga oleh pemerintah. Nah, ini kita bisa lihat di gambar 5.1, ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Di sini ada 3 sektor utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga ini sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksinya itu ada tenaga kerja, modal, skill, di mana faktor produksi tersebut digunakan perusahaan untuk menunjukkan pasar input. Dari faktor-faktor tersebut, maka rumah tangga akan mendapatkan imbalan balas jasa berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Ini yang disebut sebagai pendapatan rumah tangga. Nah, setelah itu, rumah tangga memberikan sebagian pendapatannya untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang disebut dengan konsumsi rumah tangga.
dan sebagian pendapatannya ditabung ke lembaga keuangan, yang kemudian dari lembaga keuangan akan digunakan untuk pinjaman sebagai penanaman modal. Kemudian pemerintah menerima pendapatan pajak dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Dari gambar 5.1 dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup, ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang dan jasa. Yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga atau dilambangkan dengan Y akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, dilambangkan dengan C, disimpan sebagai tabungan, dilambangkan dengan S, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga, dilambangkan dengan T. Dalam persamaannya, Y sama dengan C ditambah S ditambah T, atau pendapatan yang diterima rumah tangga sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah tabungan ditambah pendapatan rumah tangga. Yang kelima, dalam persamaan tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Yang keenam, pengeluaran agregat atau dilambangkan dengan AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dilambangkan dengan C, dan investasi dilambangkan dengan I, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan G. Dalam persamaannya, AE sama dengan C ditambah I ditambah G, atau pengeluaran agregat sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Untuk poin yang ketiga, syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional Y, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi tiga jenis pembelanjaan: konsumsi rumah tangga, C, investasi perusahaan, I, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa, G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat Y sama dengan AE, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Syarat keseimbangan kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga, gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan, dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional Y, gambar 5.1, menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk tiga tujuan: membiayai konsumsi C, ditabung S, dan membayar pajak T. Dengan demikian, berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor, berlaku kesamaan berikut: Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Syarat keseimbangan, uraian yang terdahulu telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku kesamaan berikut: Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut:
C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka I ditambah G sama dengan S ditambah T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S ditambah T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi, tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, dan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tertera di slide berikut jenis-jenis pajak. Saya akan menerangkan jenis-jenis daripada pajak. Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur. Oke. Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, pernah mengatakan, pembangunan infrastruktur dapat memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi agar lebih baik, ekonomi yang lebih kuat. Serta pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim dalam ilmu ekonomi. Oke, selanjutnya menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Contoh fasilitas pendidikan seperti sekolah SD, sekolah SMP, SMK, dan sebagainya. Termasuk sekolah untuk orang-orang yang mempunyai kekurangan seperti SLB, sekolah luar biasa, dan kesehatan. Fasilitas kesehatan itu contohnya rumah sakit. Namun, ada orang-orang yang kekurangan untuk bayar rumah sakit, jadi pemerintah perlu untuk membuat puskesmas yang lebih ringan biayanya. Dan pemerintah juga membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan, merupakan pengeluaran yang tidak boleh dialahkan oleh pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah perlu mencari dana. Dananya dari mana? Dananya terutama dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Oke, jenis-jenis pajak, struktur pajak yang menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 1. Pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak langsung itu adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar. Siapa pihak yang wajib membayar? Yaitu kita. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Jadi kita punya beban pajak bisa memindahkan ke pihak lain. Lalu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak pendapatan ada 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, pajak progresif. Apa itu pajak regresif? Pajak regresif adalah pajak yang persen pajaknya akan turun ketika pendapatannya naik. Lalu apa itu pajak proposal? Pajak proposal itu pajak yang persenannya akan tetap segitu nilainya walaupun pendapatan naik, walaupun berapapun tingkat pendapatan. Lalu pajak progresif. Apa itu pajak progresif? Pajak progresif itu pajak yang persenan pajaknya akan naik ketika pendapatan kita naik. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap tabungan bisa terjadi karena jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun. Dan sebaliknya, jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi menurun, maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat. Dalam perekonomian dua sektor,
pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut, yaitu YD yang bisa disebut juga dengan pendapatan disposable sama dengan Y, pendapatan nasional, dikurang T, yaitu pajak. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan. Yang pertama, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaannya, YD pendapatan disposable sama dengan Y pendapatan nasional dikurang T pajak. Yang kedua, penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Baik, selanjutnya adalah penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Faktor diantaranya, yang pertama proyeksi jumlah pajak yang diterima, yaitu ketika menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dapat dilakukan nantinya. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan-kegiatan tersebut, sering kali membelanjakan uang yang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan, yaitu pertimbangan politik dan kestabilan negara menjadi salah satu tujuan yang penting dalam menyusun anggaran belanja. Kekacauan politik dan kekacauan keamanan dapat menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang lebih besar dari semestinya. Masalah pengangguran dan inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari 3 keadaan berikut. 1. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. 2. Menghadapi masalah pengangguran. 3. Menghadapi masalah inflasi. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dalam gambar 5.2 AE sama dengan AAF, di mana AE adalah pengeluaran agraret yang sebenarnya dan AAF adalah yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Oke, selanjutnya di sini ada gambar grafik 5.3. Grafik ini menunjukkan keseimbangan perekonomian negara yang menghadapi masalah pengangguran, di mana masalah ini wujud karena adanya pengeluaran agregat, yaitu jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Di sini ada garis Y. Garis Y ini merupakan pendapatan nasional. Lalu ada garis AB. Garis AB ini dinamakan jurang deflasi, yaitu jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Selanjutnya, menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi, setiap negara memiliki masalah perekonomian yang berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius, bahkan ada pula negara yang tingkat penganggurannya sangat rendah atau hampir mendekati konsumsi tenaga kerja penuh. Selanjutnya yang terakhir ada masalah inflasi.
Pada gambar ini menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja. Nilai Y yang lebih besar dari YF menimbulkan kenaikan harga-harga. Kemudian, perbedaan antara AE dengan AEF yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga. Pengeluaran agregat yang wujud adalah melebihi kemampuan dari perekonomian itu untuk memproduksi jasa-jasa. Dalam keadaan yang sebenarnya, pendapatan nasional real yang wujud tidak dapat melebihi pendapatan nasional potensial. Maka di mana pendapatan nasional lebih besar daripada pendapatan nasional potensial hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan yang menyebabkan sejumlah barang tertentu seakan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sewaktu kenaikan harga-harga belum berlaku. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.